Heroisme dan patriotisme seorang pahlawan tidak cukup dikenal dengan memberi nama sebuah jalan atau mengangkatnya menjadi pahlawan nasional, lantas menganugerahkannya dengan penghargaan lain. Mereka selamanya hanya akan dikenang dengan tindak, tutur kata kita, atau perbuatan kita pada setiap zaman kita. Sekiranya demikianlah yang pernah ditulis oleh Francisca C. Fangidae. Francisca Kasparina Fangidae lahir di Noelmina, Timor, 16 Agustus 1925 dan meninggal di Utrecht, Belanda, 13 November 2013 pada usia 88 tahun. Ia adalah seorang tokoh pergerakan Indonesia yang juga seorang guru bahasa Inggris dan penerjemah yang juga bekerja sebagai seorang wartawan pada radio Gelora Pemuda Indonesia. Francisca dilahirkan dari keluarga Gottlieb Fangidae, seorang pegawai tinggi Hindia Belanda, dan Magdalena Mail, seorang ibu rumah tangga dari Timor. Di antara nama-nama pejuang perempuan yang memenuhi panggung sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, barangkali nama Francisca C. Fangidae tak begitu dikenal. Hampir tak ada literatur yang mengulas hidup dan perjuangannya. Namanya tenggelam bersamaan dengan hancurnya Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal PKI setelah tahun 1965. Walau begitu, namanya justru tercatat dalam buku peringatan Konferensi Kalkuta yang sangat bersejarah. Dalam konferensi itu, sebagaimana dicatat oleh sejarah, Francisca C. Fangidae yang juga akrab dipanggil Siska berpidato untuk memberitahukan kepada dunia internasional tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konferensi Kalkuta sendiri merupakan konferensi pemuda dari negara-negara terjajah yang sedang memperjuangkan kemerdekaan yang diselenggarakan di kota Kalkuta, India pada tahun 1948, yang merupakan embrio dari lahirnya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Francisca yang merupakan oma dari Reza Rahardian, seorang artis terkenal di Indonesia ini, sejak muda memang telah aktif dalam berbagai organisasi. Tak heran Francisca terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS pada tahun 1957. Ia menjadi wakil wartawan dalam golongan karya di DPR GR. Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi penasihat presiden pada tahun 1964. Ia kerap kali mendampingi Soekarno dalam perjalanan-perjalanan ke luar negeri, dari bertemu Fidel Castro hingga konferensi Asia Afrika kedua di Aljazair yang kemudian digagalkan oleh adanya kudeta. Ketika peristiwa gerakan 30 September 65 meletus, Francisca tengah berada di Chili mewakili Indonesia dalam Kongres Organisasi Wartawan Internasional. Kedekatannya dengan Soekarno dan pemuda rakyat membuatnya tak bisa pulang ke Indonesia. Peristiwa kelam itu juga menghapusnya dari buku-buku sejarah yang dibuat oleh Orde Baru. Francisca terpaksa menyembunyikan identitasnya dan tinggal di Tiongkok selama 20 tahun. Ia tak mengirim sepucuk surat pun pada keluarganya di Indonesia agar keluarganya tak ikut diburu aparat Orde Baru. Barulah pada tahun 1985, setelah 38 tahun menjadi eksil di Tiongkok dan Belanda, Francisca akhirnya kembali menginjakan kaki di tanah air pada tahun 2003. Kini Francisca telah meninggal dalam kesunyiannya di Utrecht, Belanda. Ia telah meninggalkan
sejarah yang tak pernah tertuliskan. Terima kasih atas semua perjuanganmu.